Ikhwah fillah yang dirahmati Allah, cara menjadi sukses menurut Al-Quran itu apa? Jadi kita semua pengen sukses, tapi cara menjadi sukses menurut Al-Quran itu bagaimana? Yang pertama adalah memperdalam ilmu, ya. Jadi Al-Quran mengajarkan orang supaya berilmu untuk menjadi sukses. Hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Alaq ya, ayat kelima, yang memiliki arti dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Allah itu mengajarkan kita apa hal-hal yang tidak kita ketahui. Ya, ayat tersebut juga memberitahu bahwa manusia itu pada dasarnya tidak mengetahui banyak hal. Karena itu manusia perlu menuntut ilmu untuk menjadi sukses. Ya, cara yang terbaik untuk mendapatkan ilmu itu juga tertuang dalam Al-Quran dan menjadi ayat pertama yang turun, yaitu surat apa? Al-Alaq. Ya. Apa bacanya? Iqra. Iqra itu apa artinya? Bacalah. Ya, bacalah. Jadi bacalah ini umum. Bisa membaca dengan baca isi dunia ini, baca ilmu yang Allah berikan kepada kita, ya, dan kita pun juga membaca sampai saat ini, ya, kecuali ketika mata itu sudah terpejam, ya. Kemudian yang kedua adalah agar sukses, ya, agar menjadi sukses menurut Al-Quran, yaitu melakukan semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melakukan semuanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi sukses yang kita cari itu didasari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, barang siapa mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan pahala yang jauh lebih baik dari yang mereka kerjakan. Ya, bahasan yang sangat ringkas sekali. Barang siapa mengerjakan amal soleh dalam keadaan beriman. Jadi perbuatan kita, ya, yang kita kerjakan dengan iman, Allah memberikan apa? Kehidupan yang baik dan pahala yang jauh lebih baik dari yang dikerjakan, ya. Makanya disampaikan juga, jauhkan dari sifat sombong, sifat pengen dipuji, ya, atau niat jahat lain dalam mencari kesuksesan. Kita lakukan ikhtiar yang baik, yang halal, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, agar kita menjadi sukses menurut Islam itu mau berubah ke arah yang lebih baik. Ya. Kalau memang sukses, ya, dalam Al-Quran yang diajarkan yang terbaik, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ya, sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaan pada dirinya. Ayatnya gimana? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah keadaan mereka, ya. Artinya mau tidaknya orang itu sukses harus sangat bergantung pada usaha yang dilakukan dan ikhtiar, ya. Mereka yang bermalas-malasan tidak akan menemukan kata sukses atau kesuksesan itu sendiri, ya. Saya yakin antum sini semua sudah berusaha untuk sukses, ya. Bagus dengan pengalamannya, ya, beliau menjadi TNI, kemudian sekarang pengusaha mondar-mandir Jakarta, dia lalui wae. Wis tuwa ibaratnya gitu, ya. Kemana-mana, masya Allah. Sekarang tinggal panen, ya. Insya Allah tinggal panen. Semuanya gitu, Pak Ani, ya, Pak Rizky juga mondar-mandir nyari akte apa surat-surat, ya. Tapi sekarang beralih merawat orang tua, masya Allah. Itu kesuksesan yang nyata. Ketika seorang itu bisa juga merawat orang tua, ya, itu pintu surga. Surga itu kalau dibandingkan dengan dunia dan seisinya sudah tidak ada apa-apanya, surga. Ya, berbakti pada orang tua itu yang utama, ya, salah satunya yang bisa dilakukan untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian yang keempat adalah berdoa untuk segala hal. Jadi kalau pengen sukses dalam Islam itu berdoa dalam segala hal. Ya. Artinya apa? Kita simple ketika mau makan baca bismillah. Ketika minta sesuatu kepada Allah, kita berdoa. Umar bin Khattab saja ketika minta garam, minta pada Allah, ya Allah saya minta garam. Ulama-ulama terdahulu sandalnya itu putus. Ya, apa yang dilakukan? Ya Allah, saya butuh sandal. Ya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Bahkan cuma sandal. Ya. Dan ini hal yang langka karena mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sandal yang kita mau beli dekat seberang, tapi kalau nggak mengizinkan, ya mau beli sandal nggak kuat jalan, ya apa terus? Ya kan? Ya semua minta kepada Allah. Allah tuh paling senang dimintai. Ya kita berdoa pada Allah paling senang. Tapi kalau manusia kalau sering dimintai ya apa? Risih. Geding. Ya, nggak senang. Ya, tapi Allah sangat senang. Ya mau makanya dalam doa itu kita banyak mau doa. Lepas baju ada doanya, mau ke jeding ada doanya, keluar dari jeding ada doanya, mau naik kendaraan ada doanya, keluar rumah ada doanya, terus macam-macam. Ya, mau tidur kita doa, bangun tidur doa, ingat Allah terus. Ya, itu karena Allah senang ketika diingat oleh hambanya. Ya. Kemudian yang kelima adalah bertakwa dengan sungguh-sungguh kalau pengen sukses itu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar dan rezeki dari sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang tidak disangka-sangka. Ya, antum berbagi bersama masyarakat, kemudian bermajelis, ya, kemudian melakukan kegiatan sosial yang lainnya. Ya, itu kayaknya tidak profit dalam pandangan manusia, ya, tetapi dalam pandangan Allah, Allah sangat suka, insya Allah. Allah sangat mencintai. Ya, bahkan dalam hadis itu dikatakan orang yang menyantuni janda, ya, mungkin juga anak yatim, ya, itu seakan-akan hamba itu siangnya berpuasa, malamnya sholat tahajud. Nah, itu. Pahalanya begitu. Pahala orang yang menyantuni para janda-janda itu tadi. Ya. Kemudian yang keenam adalah agar menjadi sukses itu jujur dan amanah. Ya. Jujur dan amanah ini dalam mengemban amanah kita harus jujur. Ya. Dalam mengemban tugas kita pun harus jujur. Ya. Kapan dari kemarin ya waktu saya liko itu ada salah satu anggota yang mengikuti workshop dari anggota Dewan Jawa Timur ya. Jadi beliau bercerita begini, di tempatnya desanya ketika beliau menjadi anggota dewan sekelas kabupaten, ada satu kampung itu digelontor dengan dana entah 60 M atau 6 M ya, kurang lebih 60 M itu ya. Dan apa yang terjadi? Ketika sudah disalurkan kepada masyarakat, dana itu habis. Ya. Sehingga menjadi kesimpulan, kalau seseorang menuntut anggota Dewan Amanah, tetapi ternyata rakyatnya yang enggak amanah. Paham maksudnya ya? Ya. Kejadian yang lain, ada bantuan perkambingan ya. Saya pernah memberikan bantuan perkambingan di suatu tempat dekat sini saja ya. Kita bantu nanti kalau sudah lahir anaknya satu ya, katanya begitu. Anaknya bagus yang dilahirkan, laki-laki gagah ya. Ternyata giliran mau dibagikan kepada kita, anaknya ditukar dengan perempuan yang kurang istimewa dengan kambing seperti itu. Ya. Jadi menuntut Dewan Amanah, menuntut pemimpin amanah, tapi ternyata rakyatnya juga kurang amanah. Ya, itu juga menjadi suatu hal yang bisa jadi bukan perhatian. Ya, jadi seperti itu. Ada juga yang bercerita dibagi sapi, sekarang 3 hari lagi sudah hilang semua. Masya Allah. Ya kalau hilangnya itu dalam rangka untuk sosial ya, kalau hilangannya untuk pribadi itu jadi pertanyaan. Ya, dikatakan jujur dan amanah itu dalam ayat surat At-Taghabun ayat 15 yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Harta itu cobaan, anak-anak juga cobaan.
Antum kesini itu saya yakin meninggalkan anak-anak yang mungkin lagi mau tidur. Ini Pak ya. Mungkin mencari bapaknya, Pak mau tidur, kadang minta bareng ya. Kalau enggak anaknya ibunya yang minta bareng kan gitu. Itu pun juga sama ya. Ya. Ya, istrinya maksudnya itu. Ya, jadi seperti itu. Masya Allah. Belum punya ibu. Jadi cobaan ya itu semua. Ketika kita sudah bisa melampaui cobaan itu, insya Allah mendekati sukses dunia akhirat. Kemudian yang ketujuh adalah turunkan hawa nafsu kalau pengen sukses itu. Ya, disampaikan dalam surat Al-Fajr ayat 20 yang menyebutkan bahwa kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Jadi disindir. Ya, banyaknya manusia itu yang mencintai harta berlebihan. Saya pernah dengar di India yang mobilnya itu bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat, bukan satu dua, mungkin bisa jadi 500 sampai 1000 mobil. Ya, jadi seperti itu. Berlebihan dalam mencintai harta. Ya, karena kalau ukuran cukup itu adalah hartanya banyak, lah bagaimana dengan koruptor yang nggak cukup-cukup? Ya enggak? Harganya 100 miliar nggak cukup, juga tambah lagi 200 miliar. Nah, berarti ukuran cukup itu adalah di hati. Ya, kata Rasulullah, kekayaan itu adalah di hati. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan adalah menghindari yang dilarang. Ya, banyak orang yang masih mencari kesuksesan dengan cara yang salah dan curang. Ya. Disampaikan dalam ayat, mereka adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong dan memakan yang haram. Ya. Jadi pernah kisah itu kan sahabat seseorang di belakangnya Rasulullah dan bersama sahabat yang lainnya. Ya, seorang itu kena panah atau kena tombak, dia meninggal di belakang Rasulullah. Berarti dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dikatakan sahabat yang lain? Wow, masuk surga, syahid ini. Ya, karena meninggalnya dekat Rasulullah. Terus apa kata Rasulullah? Dia masuk neraka. Ya, disebabkan apa? Ya kata Rasulullah disebabkan kaget sahabat, kok bisa masuk neraka? Karena dia curang dalam harta rampasan perang. Nah, padahal sepele kan? Dan rampasan perang kan, wah, pakai sak karepe wis. Tapi ternyata ada aturannya. Harus dibagi rata. Ya, harus dibagi proporsional. Dia curang dalam rampasan perang tadi itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah dia masuk neraka. Lah itu loh, rampasan perang aja ketika dicurangi masuk neraka, apalagi nggak perang ya. Jangan yang sering perang. Apalagi nggak perang, dikorupsi, dikurangi, masya Allah, timahnya berapa saja yang diambil. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah agar sukses dunia akhirat itu rajin bersedekah. Insya Allah kita semoga istiqomah ya bersedekah. Ya. Dikatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 261, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir yang pada tiap-tiapnya muncul 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kita nanam padi satu, tumbuh berapa biasanya? 20 bisa lebih ya. Nah, itu satu. Kayak sedekah itu kayak gitu, tumbuh lagi, tanam tumbuh lagi, terus bertumbuh. Ya. Jadi sedekah itu memang ibaratnya kita itu menanam sesuatu. Kayak tumbuhan kita tanam. Ya, akan berkembang terus. Apalagi ketika sedekah itu, kenapa yang Allah kehendaki? Yang Allah kehendaki adalah hamba yang ikhlas. Ya. Kemudian selanjutnya yang ke-10 adalah ikhlas. Ya. Bisa dibilang ikhlas karena Allah Ta'ala ya menjadi titik tertinggi dari manusia. Ikhlas ini pun bisa bermakna sangat luas ya dalam aspek kehidupan. Ya. Ikhlas bisa kepada manusia dan juga kepada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah hadis diriwayatkan yang berbunyi, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya,
Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Masya Allah. Jadi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, tujuannya, Allah akan menjadikan kekayaan dalam hatinya. Kalau sudah hati yang kaya, Masya Allah, makanan bagaimanapun akan disyukuri. Alhamdulillah ada terang bulan, Alhamdulillah ada kopi, Alhamdulillah ada cemilan, Alhamdulillah ada ayam, Alhamdulillah ada nasi, Masya Allah. Itu orang yang sudah kaya dalam hatinya. Walaupun cuma nasi sama garam saja, dia bersyukurnya luar biasa. Alhamdulillah. Kita bayangkan, antum melihat anak-anak di Gaza itu, rata-rata banyak yang mencari makanan di tempat sampah, makanannya sudah dibom, makanan sudah hangus, dan bahkan mereka juga banyak yang makan kaktus. Ya, sampai seperti itu. Artinya ketika kita memandang dunia ini, pandanglah ke bawah. Maksudnya urusan dunia pandang ke bawah. Ya, ketika kita makan kerupuk sama tempe, lihat yang mereka yang makan karak. Ketika seorang makan karak, lihat mereka yang makan singkong. Ketika makan singkong, lihat mereka yang tidak makan, atau hanya makan daun-daunan. Dan Rasulullah pun juga pernah merasakan berapa tahun di boykot, beliau makan rumput kering selama kurang lebih 2 tahunan atau berapa, bisa lebih. Makan rumput kering. Rasulullah, utusan Allah, orang yang terbaik, orang yang hatinya Masya Allah, ya, tetapi diuji juga seperti itu. Artinya apa? Bahwasanya terkadang itu kenikmatan itu tidak identik dengan karena seseorang itu dimuliakan oleh Allah, belum tentu. Kalau kekayaan itu identik dengan kemuliaan, lah bagaimana dengan Qarun? Bagaimana dengan Fir'aun yang kekayaannya juga luar biasa? Ya, mereka pun juga belum tentu dimuliakan oleh Allah. Kuncinya adalah beriman. Itulah kalau ingin kita harta dan kita itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, kalau ingin sukses dunia akhirat itu sabar. Ya, dikatakan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Takut miskin, takut anak kita kelak makan apa, kan itu ya, mesti ada seperti itu, manusiawi. Takut kelaparan, takut kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, orang yang sabar bagaimana? Ya, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dia mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau ingin sukses selanjutnya adalah yang ke-12, istiqomah. Ya. Dalam surat Al-Jin ayat 16 disampaikan, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, kami akan memberi minum untuk mereka air yang segar atau rezeki yang banyak. Disampaikan begitu. Istiqomah. Istiqomah di jalan Allah. Istiqomah baca Quran sehari 1 juz, kuatnya monggo. 2 juz monggo, 3 juz monggo. Ya, ada teman saya itu juga duhanya 2 juz. Ya, tahajudnya 2 juz. Entah sholat mapat 1 juz. Jadi sehari itu 5 juz. Masya Allah. Berdiri 2 juz itu Masya Allah luar biasa. Kita berdiri 10 menit kadang sebentar ada. Itu sholat duhanya 2 juz. Bacaan Qur'annya itu ketika dalam sholat. Ya, memang ada zaman sahabat dulu ada yang ketika sholat mereka membawa sukuf ya, lembaran-lembaran untuk ketika sholat itu tidak apa-apa. Ya, kalau kita sekarang mungkin HP ya, atau Al-Quran besar gitu ya, ditaruh di depan, dibuat ketika kita sholat dibaca. Nah itu tidak apa-apa. Kemudian yang ke-13 adalah percaya diri ya. Disampaikan dalam surat, Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya ya. Artinya cobaan yang didapat oleh seseorang sudah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya ya. Jadi orang tersebut hanya perlu percaya diri. Banyak orang pintar tapi nggak percaya diri, ya dah. Tapi ada orang yang sedang akalnya, sedang pikirannya, tapi dia percaya diri betul. Termasuk penemu-penemu apa dulu yang agak kurang akalnya itu ya, Thomas Alva Edison ya, penemu listrik atau apa gitu ya. Ya. Sampai gurunya mengatakan dalam Masya Allah, lihat ya.
Jadi sampai dia itu dari sekolahnya dikeluarkan, ketika masih sekolah dikeluarkan. Sehingga gurunya nulis dalam surat itu. Ketika surat itu sampai di orang tuanya, ditanyakan sama anak ini yang dikeluarkan dari sekolah ini, apa tulisannya? Ya, ibunya dalam tanda kutip membaca lain suratnya. Bacaan apa, Bu? Kamu terlalu pintar, Le, harus belajar di rumah, begitu. Ya, siapa? Albert Einstein ya. Kamu terlalu pintar, belajarlah di rumah. Disuruh belajar di rumah. Ya. Tapi ketika orang tuanya sudah wafat, dia nemukan surat itu kembali. Apa isinya? Intinya, maaf kami tidak bisa mendidik anak Anda. Anak Anda ada kekurangan gini-gini gitu ya. Kurang akalnya, intinya begitu. Jika dia menangis pada waktu itu. Artinya, kepercayaan dirinya inilah yang bisa membangun dia menjadi sukses. Ya. Banyak mungkin teman-teman sekolah kita ada yang lebih pintar dari kita. Tapi posisinya sekarang mereka secara ekonomi mungkin di bawah kita. Ada nggak? Banyak kan itu ya. Juara 1, juara 2. Ya. Pintar mereka, tapi mereka tidak punya percaya diri. Bahkan ada anak yang beler-beler itu ternyata berani dan sukses mereka. Ada yang seperti itu. Ya. Tapi bukan berarti harus beler dulu, enggak. Insyaallah. Kemudian yang ke-14 tidak putus asa. Wala tayasu min rohillah, ya. Dan janganlah kamu berputus asa dalam rahmat Allah, ya. Innahu la yai'asu min rohillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang-orang yang kafir, yang kufur. Ya. Jadi orang yang berputus asa itu orang yang kufur. Jadi percobaan kita menemukan listrik ini nih, ya, penemu listrik ini berapa kali percobaan? 1000 kali percobaan baru nemu. Ya, Masya Allah. Berapa kali baru nemu? Oh, sampai ke situ. Tapi insya Allah nggak putus asa, sudah ada, ya, tinggal. Insya Allah. Oke, insya Allah. Nanti nyoba. Kalau sudah nemu tambah matang nanti ya. Insya Allah. Awal tahun. Awal tahun. Kita doakan. Kemudian yang terakhir adalah jangan sombong. Apapun yang kita peroleh tidak boleh menyombongkan diri, ya, karena sombong itu pakaian dari Allah. Dikatakan dalam Al-Qur'an, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Orang sombong itu nggak akan lama biasanya. Ya, orang sombong itu biasanya, ya, Allah memberikan peringatan yang tegas, ya, karena memakai pakaian Allah. Ya, Allah benci orang miskin yang sombong, orang kaya yang sombong. Tapi Allah lebih benci orang yang miskin yang sombong. Itu dalam menunya itu. Jadi banyak orang yang ditenggelamkan karena sombong. Qarun, Fir'aun, apa lagi? Hamam, apa lagi? Samud, ya, Samud termasuk. Ya, karena kesombongan. Haman ya? Apa? Haman, ya. Menteri Namrud, ya, termasuk ya. Namrud itu Allah hinakan dengan apa? Nyamuk. Ya. Nyamuk yang masuk ke dalam hidungnya. Dan itu karena kesombongannya dia, Masya Allah. Dengan nyamuk aja dia kalah. Karena selama itu dia menganggap dirinya sebagai Tuhan, punya kekayaan, ya, merayatnya pokoknya melimpah hartanya. Tapi karena dia pengen disembah, Allah murka. Ditunjukkan, disuruh menghidupkan orang, nggak bisa hidup dia. Ya. Jadi ketika nyamuk masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam otaknya, jalan-jalan itu, sakitnya luar biasa, nggak bisa tidur berapa lama itu, 3 hari atau berapa, tersiksa, nggak ada yang bisa menangani. Tapi alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Tapi dengan izin Allah, dia wafat, dia meninggal, dia tewas, ya. Ya, karena lantaran nyamuk itu, ya, Allah menghinakan sebenarnya. Allah dengan nyamuk aja kamu kalah, ya, seperti itu. Jadi nggak boleh sombong. Seperti pernah tak ceritakan ke antum dulu, diingat kembali, ya. Ada seorang mencari ikan karena laparnya, keluarganya lapar, pengen nyari ikan, dapat ikan di laut, ikannya lumayan agak besar sedikit. Lewatlah raja dengan pengawalnya, ya, karena dia raja, dia pengen apa yang dia mau, dia pengen harus dituruti. Ngomong ke pengawalnya, saya pengen ikan itu. Diambil ikan itu, dia ngelongsong.
Si orang mencarikan tolong, so ya Allah, saya ini mau nyari makan buat keluarga, diambil raja. Ya. Akhirnya apa si tukang cari ikan, ya Allah, Engkau yang berkuasa, hamba tidak berkuasa, intinya begitu. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Si raja ini ketika sudah dimasak ikannya, dia masak ikan nyangkut durinya itu di tenggorokannya. Mendatangkan dokter spesialis dari mana-mana, tidak sembuh-sembuh. Sudah spesialis padahal. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengundang seorang ulama. Ya, ulama menyampaikan, wahai raja, Anda habis apa yang Anda lakukan? Pernah melakukan apa Anda? Diiling-iling apa ya? Saking itu bagi dia perkara sepele, gak inget kalau dia habis ngambil ikannya orang. Akhirnya dia ngomong, oh iya, saya dulu tuh pernah ngambil ikan punya nelayan ini, punya orang ini. Ya, dikatakan oleh ulama ini, undang orang itu, minta maaf dan beri hidangan yang istimewa. Ya, akhirnya betul diundang dia, dikasih makan, minta maaf, apa yang terjadi? Hilang, sembuh dengan izin Allah. Nah itu perkara sepele. Karena kesombongan seperti itu kadang, masya Allah, kalau ingatkan langsung. Soalnya doanya orang yang terzalimi itu dikabulkan oleh Allah. Ya, artinya apa? Ini kembali pada diri kita. Andai kata kita dizalimi, disakiti oleh anak, greget nih. Ya misalnya, sampai hati kita celekit. Ya, ada yang seperti itu ya? Belum ya. Mudah-mudahan tidak ya. Masih lugu-lugu itu biasa. Nanti sudah anak menginjak dewasa sudah kreatif mereka. Siapkan hati kita. Ya. Aku juga merasakan dengan anak HP ya dulu, saya matanya merah ya. Nah itu. Apa yang harus kita lakukan? Doakan mereka agar diberikan petunjuk oleh Allah. Itu yang penting. Ya. Ibaratnya kita sebagai orang tua terzalimi, ketika mendoakan anak baik, insya Allah hasilnya baik. Yang pernah ceritakan ke antum itu, ada seorang yang usianya hampir 100 tahun, tapi dia masih ingat, matematikanya masih lancar. Ya. Itu mbahnya salah seorang ustadz itu. Masih ingat semuanya. Ketika ditanya, wahai mbah, apa rahasianya panjenengan ini awet tua ya. Loh ya, ke uang, ke anak cucunya masih ingat. Ya. Kita aja naruh HP aja kadang sudah lupa harus sih. Lupa waktu. Kacamata aja dicari padahal nyantol di sini lah. Nah, ini waktu. Ternyata rahasianya dia. Ketika anaknya menyakiti dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, saya halalkan ASI saya kepada anakku. Ya. Artinya juga dia sambil berdoa, ya Allah, berikan anak petunjuk, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Intinya begitu. Ya. Jadi gitu ya. Baik juga suami gitu, ketika istrinya menyakitkan ya berdoa pada Allah, ya Allah, saya halalkan ya, nafkah saya, bisa begitu.